Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa mayyazahu min ghairihi bil aqlis salim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid At-Tanwir, pimpinan pusat Muhammadiyah rahimakumullah. Marilah pada kesempatan yang baik dan mulia ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan barokah yang senantiasa dilimpahkan dan diberikan kepada kita semua. Tidak ada hal yang paling berharga dalam hidup kita, bahkan nanti di akhirat, kecuali dari rahmat, kasih sayang, kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Dan bagian dari identitas Islam yang sudah kita ucapkan sehari-hari adalah permohonan keselamatan, permohonan rahmat dan permohonan keberkahan yang terkandung di dalam ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, dengan rahmatnya itu mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, puasa kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi salah satu dari bagian amal-amal soleh. Dan kehadiran kita di tempat yang mulia ini juga mudah-mudahan dicatat sebagai wujud nyata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, salawat dan salam mudah-mudahan juga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia sempurna, manusia terbaik yang kita semua insyaallah istiqomah untuk meneladani, mengamalkan dan menerapkan ajaran-ajaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Hadirin, hari ini kita sudah masuki puasa yang ke-11. Artinya sudah sepertiga kita lalui kemarin. Tentu mudah-mudahan kita menjalankan puasa ini tidak asal, tapi kita ingin betul-betul dari Ramadan ke Ramadan yang sudah kita lalui selalu ada peningkatan, ada sesuatu yang lebih yang bisa kita raih. Muaranya tentu sama, tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun. Inputnya orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, prosesnya berpuasa dengan segala amalan yang ada di dalamnya. Selain puasa sangat dianjurkan untuk tadarus, berinfak, ya, tadarus kajian-kajian keislaman dan seterusnya. Tentu juga kita tetap menjalankan kegiatan kita sehari-hari, tugas-tugas kita, pekerjaan kita dan seterusnya. Diproses sedemikian rupa, mudah-mudahan betul-betul kita nanti keluar dari Ramadan itu memperoleh derajat takwa yang tinggi, takwa yang maksimal. Nah hadirin rahimakumullah, tentu semua orang yang berpuasa itu meraih predikat takwa tersebut. Bahwa semua orang setuju bahwa
tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, tetapi belum tentu kita yang berpuasa itu meraih takwa tersebut. Oleh karena itu penting bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas puasa kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh, dengan dasar iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mengisi dengan kebaikan-kebaikan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Insyaallah kita berpeluang mendapatkan ampunan, pemutihan dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah, apa yang harus kita tingkatkan di Ramadan tahun ini supaya kita bisa berbeda dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya? Yang kurang dari kita semua adalah bagaimana kita berpuasa ini sudah betul-betul mampu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah puasanya mungkin kita sudah bisa jujur, kita bisa menghadirkan Allah dalam arti kita tidak makan, tidak minum walaupun kita sendirian di dalam kamar. Tetapi menghadirkan Allah dalam kehidupan nyata ini masih seringkali belum bisa kita wujudkan. Kita sudah bisa soleh di masjid, tapi belum tentu bisa soleh di kantor, di pasar, bahkan di jalan raya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu merasa diawasi atau muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ini penting, karena inilah bagian dari wujud ketakwaan kita tadi itu yang menjadi tujuan akhir kita berpuasa. Dan banyak hal lain nilai-nilai takwa, tapi yang kurang dan penting bagi kita untuk kita catat dan kita garis bawahi adalah wujud merasa Allah hadir, sehingga kita berperilaku itu betul-betul menginginkan aktivitas kita adalah aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah menarik bahwa Khalifah Umar bin Khattab dikenal sebagai khalifah yang sering berkunjung, sering datang ke pelosok-pelosok, ke perkampungan. Dalam bahasa belakangan ini sering disebut dengan istilah belusukan. Salah satu yang didapat dari belusukan Umar bin Khattab itu adalah ketika jelang fajar, beliau letih, lelah, kemudian nyender di dinding sebuah rumah. Lalu Khalifah Umar mendengar percakapan dari dalam rumah itu. Ada seorang ibu bersama anak gadisnya. Ibu ini adalah penjual susu. Sang ibu bilang, "Tolong nak, itu susu dicampur dengan air sebelum nanti kita pasarkan." Sang anak gadis tadi itu mengingatkan kepada ibunya bahwa sesuai dengan pesan Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kita dilarang untuk mencampur susu karena kepentingan untuk dijual dengan air. Lalu sang ibu bilang, "Gak mungkin Umar bin Khattab mendengar atau melihat kita." Sang anak gadis itu kembali menyampaikan, kalau Khalifah Umar tidak mendengar, tidak melihat, tentu Tuhannya Umar, Allah Subhanahu wa taala, pasti akan melihat dan mengetahuinya. Nah, itulah yang disebut dengan menghadirkan Allah dalam kehidupan nyata. Dalam bahasa hadis disebut dengan ihsan. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Berlaku ihsan, berbuat yang serba terbaik itu adalah kita seolah-olah melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalaupun kita tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, Allah pasti akan mengetahui dan melihat kita.
Nah, oleh karena itu hadirin rahimakumullah, penting bagi kita untuk mengambil hikmah dan pelajaran dari puasa yang sedang kita laksanakan ini untuk betul-betul meningkatkan kesadaran diri kita bahwa Allah selalu mengawasi kita. Dan kalau setiap individu muslim di negeri ini memiliki kesadaran yang seperti itu, insya Allah bangsa kita ini akan selamat, bangsa kita ini akan lebih cepat maju, bangsa ini akan berkah, ya. Tindakan-tindakan penyimpangan, penyelewengan akan berkurang. Nah, ini yang kurang dari puasa yang kita laksanakan. Kita baru betul-betul bisa berpuasa secara fisik, yaitu tidak makan, tidak minum, jujur seharian. Tetapi kita belum bisa menghadirkan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasul kita menyatakan kam min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Tidak sedikit orang yang berpuasa itu hanyalah mendapatkan lapar dan dahaga saja. Oleh karena itu mudah-mudahan kita tidak termasuk yang seperti itu. Yang kedua, penting juga kita untuk terus meningkatkan dengan muraqabah tadi itu menjadi muqarabah, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menyadari bahwa kita ini adalah hamba yang dhaif, hamba yang lemah. Campur tangan, bantuan dan pertolongan Allah itu sangat penting dalam hidup kita ini. Apapun profesi kita, sesungguhnya kita membutuhkan pertolongan, rahmat tadi, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baik, yang sudah merasa dekat dengan Allah, senantiasa dan selalu masih memohon, berdoa setiap hari kepada Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Doa ingin bahwa Allah supaya tidak lepas dari campur tangan, lepas dari perlindungan dirinya. Nabi selalu menyatakan, ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup dan maha jaga, birahmatika astaghis, dengan rahmatmu aku memohon, aslih li sya'ni kullahu, ya Allah permudahlah, mudahkanlah semua yang menjadi urusanku, aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfat ain, dan janganlah engkau serahkan diriku kepadaku tarfat ain, sedetik pun, sekejapan mata pun. Itu menunjukkan bahwa Nabi kita memang ingin sekali Allah senantiasa melindungi, menjaga, membantu, memudahkan. Apalagi kita sebagai manusia biasa, sebagai umat Nabi yang mungkin kalau dibanding dengan kesalehan Nabi jelas sangat jauh. Ibadah kita, sholat kita, kualitas puasa kita dan seterusnya, tentu kita belum bisa mengejar bagaimana ibadah, sholat dan puasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu penting juga bagi kita untuk terus meningkatkan, selain muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, lewat puasa ini juga kita menciptakan kedekatan, muqarabah, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian mudah-mudahan kita betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah, minas solehin, termasuk orang-orang yang soleh. Karena banyak orang yang menyesal ketika sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa dulu di dunia tidak menjadi hamba yang soleh, tidak menjadi hamba yang gemar bersedekah. Kalau kita buka surah Al-Munafiqun ayat 10 atau ayat 11 dinyatakan di sana, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqu wa akum minas solihin. Di situ dinyatakan bahwa ada orang yang ketika sudah ajal tiba,
itu ingin menawar kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin ditambahkan barang sejenak, diberi kesempatan untuk hidup lagi, dan dia berjanji fa as-saddaqo, pasti aku akan bersedekah, wa akum minas sholihin, dan aku akan betul-betul jadi hamba-hamba yang soleh. Tentu itu sudah terlambat karena ajal sudah di ujung. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, mumpung kita masih diberi banyak nikmat oleh Allah, nikmat sehat, nikmat rezeki dan lain sebagainya, semuanya kita daya gunakan, kita fungsikan untuk kebaikan-kebaikan, untuk kesejahteraan orang lain, untuk kesejahteraan diri kita, keluarga kita, dan tentu untuk bekal hidup kelak kita di akhirat. Hadirin, itulah sedikit yang bisa khatib sampaikan dalam kesempatan khutbah siang ini. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita akhiri khutbah kedua ini dengan bersama-sama bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan dan keikhlasan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukas sihhah wal iffah wal amanah wa husnal khuluq. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuqarribuna ila hubbika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah.